Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Tougen Anki episode 3 yang akan melanjutkan cerita Shiki dan murid baru lainnya berlomba. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Naito yang akan membagi tim. Dan di tim pertama ada Byobu Gaura Homare, Ichinose Shiki, dan Kougasaki Jin. Lalu di tim kedua ada Yaorishi Ikari, Yuzuru Bejuji, dan di tim ketiga ada Kiriyama Rokuro dan Sajanami Kuina. Terus di sini Shiki protes kepada Naito kalau dia gak mau setim dengan Jin. Terus Naito mengancam akan mengeluarkan Shiki. Ya dan mau gak mau di sini Shiki tetap harus setim dengan Jin. Lalu cewek di tim Shiki yaitu Homare memperkenalkan diri. Dia di sini seperti seorang yang gak enakan karena mengatakan dia tidak akan menghalangi mereka atau menjadi beban. Terus di sini dijelaskan kalau Shiki dari kecil anak yang bandel dan sudah jelas cewek menjauhinya dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi Shiki di sini terdiam dan kebingungan ketika diajak ngobrol cewek. Di sini Shiki melihat Homare yang tubuhnya kecil dan keringatan yang menetes seperti hewan kecil. Terus Shiki ngomong kepada Homare kalau dia akan melindunginya. Homare pun membalas dengan malu-malu kalau Shiki gak perlu repot-repot karena dia sendiri merasa akan gagal, jadi akan mencoba sebaik mungkin supaya gak jadi beban. Dalam hati Shiki mengatakan kalau Homare sangat rendah hati. Terus selanjutnya Homare berkenalan dengan Jin, tapi dicuekin Jin. Terlihat Homare pun di sini sedih, lalu dia bersujud dan meminta maaf. Dan di sini Homare benar-benar selalu berpikir negatif. Shiki yang lihat Homare nangis pun marah kepada Jin. Terus Shiki mencoba menghibur Homare dengan mengatakan kalau nangis wajah imut Homare akan jadi percuma. Dan walaupun nangis juga imut, tapi kalau tersenyum akan lebih imut. Dengan muka salting karena dipuji terus oleh Shiki, Homare mengatakan berhenti memanggilnya imut. Dan Shiki pun di sini mengajak Homare untuk saling membantu dan menyelesaikan ini bersama-sama. Homare pun menolak karena menurutnya dia akan menghalangi aja, jadi gak perlu repot-repot. Shiki pun masih berpikir Homare sangat rendah hati. Terus Shiki meledek Jin dan dia gak akan membantunya dan Jin pasti gagal. Jin pun menyuruh Shiki untuk diam dan mengatakan apa Shiki ini kesepian. Shiki pun emosi dengarnya. Terus Jin mengatakan lagi kalau Shiki nanti juga akan dikeluarkan dan menyuruh Shiki pergi aja sebelum terluka. Dengan kesal Shiki menyuruh Jin diam dan dia mempunyai tujuannya sendiri dan dia gak akan menyerah. Jin pun membalas kalau menurutnya pasti hal yang gak penting. Shiki pun dengan emosi menatap Jin dan mengatakan, "Apa?" Lalu Naito pun di sini akan memulai perlombaannya dan dia akan mulai 15 menit setelah mereka siap mulai. Tapi Jin di sini langsung memulainya dan langsung berlari dengan cepat. Lalu Jin pun berpikir bagaimana dia caranya memenangkan ini. Dan ini menurutnya kesempatannya agar bisa bergabung dengan tim yang kuat. Dan kalau dia berhasil, Jin bisa bertemu dengan seseorang yang gak disebutin siapa. Tapi sepertinya Jin sangat membencinya. Lalu Jin pun berhenti berlari, lalu menoleh ke belakang karena mendengar ada yang datang. Dan berpikir apa sekarang dimulai, padahal ini masih belum 15 menit. Terus tiba-tiba Shiki datang dengan membawa kayu. Lalu dia menyerang Jin, tapi bisa dihindari dengan mudah oleh Jin. Terus Jin pun mengatakan apa Shiki kesepian dan nanya kenapa dia mengikutinya terus. Shiki pun membalas kalau dia gak peduli dengan pertarungan kecil, tapi dia akan berjuang kalau untuk pertarungan besar. Terus mengatakan kalau Jin tadi mengatakan tujuannya itu gak penting dan nyuruh Jin menarik kembali kata-katanya. Lalu Jin sambil membuka maskernya mengatakan kalau bola yang ada sepertinya memang sedikit, jadi menurutnya dia akan menyingkirkan Shiki itu gak masalah.
Jin pun membuka semua maskernya. Terlihat mulutnya itu penuh dengan luka jahitan. Terus mengatakan kalau Jin gak keberatan untuk menyingkirkan Shiki sekarang juga. Shiki pun kaget melihat jahitan di mulutnya Jin. Terus Shiki mengatakan kalau pamer bekas luka itu tanda kalau Jin itu lemah. Lalu Jin pun membuka sarung tangannya juga. Yang terlihat di sini banyak sekali jahitan, lalu mengatakan kalau begitu Shiki itu sampah yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh orang lemah. Lalu Jin pun membuka seluruh tangannya, yang terlihat di sini banyak banget luka jahitan juga. Lalu Jin pun menggores tangannya hingga berdarah. Shiki pun jelas makin kaget, lalu tiba-tiba keluar gerinda dari tangannya. Terus Shiki nanya bagaimana Jin bisa menggunakan kekuatannya semudah itu. Jin pun meledek bagaimana Shiki gak bisa. Shiki pun jelas emosi. Terus Jin mengatakan kalau Shiki takut Jin akan mempersilahkannya lari. Shiki pun makin emosi dan mengatakan berisik. Karena kalau dia lari darinya sama aja seperti dia mengakui kalau kematian ayahnya itu percuma. Lalu Jin pun nanya, apa Shiki kesini untuk membalaskan dendam ayahnya? Shiki pun mengatakan, memangnya kenapa? Jin pun mulai paham dan mengatakan kalau Shiki dan dia tidak akan pernah saling memahami. Lalu Shiki pun akan mengeluarkan jurusnya dan mengatakan kalau dia memang gak mau, tapi dia akan mengeluarkan kekuatannya juga. Tapi di sini Shiki masih belum berhasil dan emosi. Kenapa kekuatannya gak keluar? Jin pun ketawa. Sementara Shiki emosi dan nyuruh Jin jangan ketawa. Dan Shiki di sini mengatakan akan membunuh Jin. Lalu Jin pun mengatakan kalau ini membuang-buang waktu dan Shiki harus membayar untuk waktu yang sudah dia sia-siakan. Shiki pun bertanya-tanya kenapa Jin gampang sekali memakai kekuatannya. Apa ada syarat lain selain berpikir keras aja? Dan yang membuat Shiki makin kesal itu kenapa Jin bisa sementara dia nggak bisa. Lalu Jin mengatakan kalau sebaiknya Shiki jadi pemanasan yang bagus sebelum dia akan membunuh si guru alias Naito. Dalam hati Shiki mengatakan kalau jadi begini Shiki akan membuat Jin mengajarinya dengan paksa. Dan kalau Shiki mau jadi lebih kuat ini menurutnya akan menjadi langkah pertamanya. Dan Shiki pun menyerang Jin dengan bermodalkan batang kayu aja. Di sini Shiki masih kekeh akan membuat Jin mengajarinya bagaimana cara mengendalikan darahnya. Jin pun di sini mengeluarkan jurus Blood Erosion Release, lalu menyerang Shiki dan membuat batang kayu yang di bawah Shiki terbelah seketika. Suara serangan itu pun terdengar sangat jauh dan membuat Homare bertanya-tanya suara apa itu. Homare pun terus lanjut berjalan dan tiba-tiba dia terjatuh. Dan dia di sini pasrah dan merasa percuma aja dan dia merasa akan dikeluarkan. Dan menurutnya ini bukan tempat untuk sampah sepertinya. Terus teringat dengan omongan Shiki yang mengatakan akan membantunya. Tapi Homare langsung merasa selalu begitu, yaitu berharap pada orang lain. Terus Homare di sini akan memeriksa suara tadi. Tapi di sini ternyata ada bola di dekatnya, yang dimana bola itu untuk memenangkan lomba ini. Tapi Homare gak sadar. Balik lagi ke Shiki dan Jin. Di sini Shiki kaget, batang pohonnya udah terbelah. Shiki pun kesal dan membuang batang kayu itu. Terus tiba-tiba muka Shiki diserang Jin. Shiki pun mengakui kalau Jin sangat kuat sekali. Shiki pun di sini terkapar. Lalu Shiki bertanya-tanya bagaimana bisa Jin mengendalikan darahnya. Dan bentuknya juga berbeda dengannya. Dan sadar bentuknya juga berbeda dengan gurunya juga. Dan bertanya-tanya apa itu ada artinya. Dan Shiki masih belum paham bagaimana melakukannya. Dan ini pertama kalinya baginya merasa frustasi karena gak bisa memahami sesuatu. Dan Jin pun di sini merasa membuang-buang waktu. Lalu dia pun pergi. Shiki pun bangkit lagi dan nyuruh Jin jangan pergi. Lalu Jin pun langsung menyerang Shiki lagi dari jauh. Dan Jin mengatakan tidurlah sebentar. Tapi terlihat Shiki masih santai aja.
Terus tiba-tiba Homare datang menghampiri Shiki dan mengatakan akhirnya dia menemukan mereka. Shiki pun jelas kaget karena di depannya masih ada serangan dari jin dan akan mengenai Homare. Lalu ketika akan kena sedikit lagi, Shiki pun menyelamatkan Homare. Homare yang kaget pun lalu membuka mata dan di atasnya sudah ada Shiki. Homare pun di sini terlihat baper. Terus di sini Homare mengeluarkan sedikit darah dari hidungnya. Shiki di sini mengatakan kepada Jin kalau itu sakit dan serangan tadi hampir aja kena dan nyuruh Jin cepat meminta maaf. Jin pun membalas, buat apa meminta maaf? Kalau Shiki gak mau terluka, Shiki boleh pergi. Tapi kalau Shiki tetap keras kepala, Jin juga di sini gak akan main-main lagi dan menyarankan Shiki sebaiknya pergi aja. Terus Shiki pun emosi karena Jin sangat menyebalkan. Terus Shiki pun di sini nanyain keadaan Homare, apakah Homare terluka? Shiki pun di sini pas lihat kaget karena Homare malah bersujud dan meminta maaf. Homare pun di sini meminta maaf karena Shiki terluka karenanya. Shiki pun membalas, jangan gitu, karena ini jelas-jelas salah si Jin. Di sini Homare meminta maaf sampai berlebihan dengan mengatakan akan mati untuk balasannya. Lalu ketika Homare menangis, tiba-tiba keluar darah lagi dari hidungnya. Shiki pun mengatakan kalau Homare gak perlu meminta maaf sampai segitunya. Terus Shiki pun kaget dan berkeringat dingin melihat ke atas. Dan ternyata Homare mengeluarkan kekuatan darahnya yang membentuk seperti monster raksasa. Homare pun menyuruh mereka untuk lari, karena kalau enggak monster itu akan membunuh mereka. Monster ini pun semakin mengamuk dan Homare memohon agar mereka lari. Jin pun di sini kaget karena walaupun Oni punya darah yang lebih banyak dari manusia biasa, tapi ini berlebihan dan bertanya-tanya bagaimana bisa tubuh Homare bisa terisi darah sebanyak itu. Monster itu pun akan menyerang mereka. Shiki pun panik dan tanpa ragu monster itu menyerang. Lalu Shin pun beralih ke Naito yang sedang berlatih. Terus tiba-tiba ada seseorang di belakangnya yang mengatakan kalau dia mengira hari ini hanya akan jadi tur sekolah. Dan ternyata itu adalah kepala sekolah. Terus kepala sekolah mengatakan harusnya dia tahu Naito akan memberikan pelajaran di hari pertama. Naito pun menjelaskan, daripada menghabiskan waktu seharian untuk menjelaskan, mending memakainya untuk pelatihan. Kepala sekolah membalas, kau baik sekali mengatakan itu semua demi anak-anak itu. Si kepala sekolah pun menjelaskan kalau setiap tahun Oni selalu terbunuh. Dan sebagian besar darinya adalah anak-anak yang dibunuh hanya karena ada darah Oni di tubuh mereka. Kecuali yang ditangkap hidup-hidup akan dipakai untuk penelitian. Dan tanpa tahu dan memahami apapun anak-anak itu tiba-tiba dibunuh tanpa penjelasan apa yang mereka rasakan di saat terakhir mereka. Dan kepala sekolah berdoa setidaknya akan ada surga yang layak bagi mereka semua. Naito membalas kalau surga tidak dibutuhkan selama mereka kuat, maka mereka tidak akan mati. Kepala sekolah pun memuji lagi kalau Naito benar-benar baik dan meminta tolong buat mereka menjadi kuat. Terus tiba-tiba dari belakang Naito terdengar suara yang sangat keras. Naito pun kebingungan, apa itu? Shin pun beralih ke sumber suara tadi, yang ternyata itu suara dari serangan monster raksasa tadi. Terus di sini Shiki berhasil menghindari serangan itu. Dan Shiki di sini bertanya-tanya gimana dengan Jin dan apakah sudah mati. Ternyata di sini Jin sedang bersiap akan menyerang. Lalu dia pun menyerang si monster, tapi serangannya itu gak berdampak besar. Dan menurut Jin monster ini terlalu besar. Terus Jin pun memanggil Homare dan nanya apakah Homare bisa menghentikan makhluk ini sebentar aja. Homare meminta maaf dan mengatakan kalau dia tidak bisa melakukannya. Lalu Shiki di sini berpikir kalau Homare sudah kehilangan terlalu banyak darah dan kalau begini terus dia akan mati. Dan sekarang Shiki berencana membawanya pergi dari sini. Shiki pun berlari menghampirinya. Tapi tiba-tiba Shiki berhenti karena makhluk itu ternyata melindungi Homare.
Terus Jin pun berpikir apa darah ini punya pemikiran sendiri. Lalu monster ini pun akan melancarkan serangan. Lalu monster itu pun menyerang dan mengenai Shiki dan Jin. Di sini Shiki dan Jin pun merasakan kesakitan. Lalu Homare pun mengatakan, "Kumohon hentikan kakak." Shiki pun keheranan kenapa Homare menyebut monster itu kakak. Dan Homare pun memohon lagi supaya mereka lari. Shiki pun membalas, "Lalu apa lagi? Dan kalau Homare terus begini, Homare akan mati kehabisan darah." Terus Shiki ngomong lagi, saat ia membiarkan seseorang mati di depannya, itu sungguh menyedihkan. Dan Homare juga sekarang terlihat kesakitan. Jadi Shiki di sini gak bisa meninggalkannya. Lalu Naito pun terlihat ada di sana. Naito mengatakan, "Jadi ini darahnya Homare." Dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapinya. Di sini Shiki berpikir bagaimana dia bisa membereskan situasi ini dan berharap dia juga bisa mengendalikan darah. Lalu Shiki pun berlari sambil menggosokkan tangannya ke tanah sampai berdarah. Tapi tetap aja kekuatannya tidak bisa keluar. Terus Naito berkomentar kalau cara Shiki itu masuk akal. Tapi kemungkinan berhasilnya itu kecil, yaitu 1:100. Tapi Shiki masih mendapatkan poin darinya, karena saat itu pernah berhasil melakukannya. Lalu si raksasa pun akan menyerang menggunakan tanah yang dia keruk. Terus dia pun melemparkannya ke arah Shiki dengan sangat kencang. Shiki yang belum siap pun jelas sangat kaget dan terkena serangan itu. Terus Shiki di sini merasa dia bukan lemah aja, tapi gak becus juga. Dan menurutnya ini adalah tingkat kebodohan yang sama ketika orang pergi perang tapi gak tahu bagaimana menggunakan senjata. Dan sebelumnya Shiki sudah sering bertarung dan gak pernah kalah sebelumnya juga. Tapi sekarang ayahnya sudah mati dan dia merasa masih gak bisa melakukan apapun. Dan menurutnya juga menjadi lemah itu sangat menyebalkan. Terus Jin mengatakan kalau mau nangis pergi aja ke tempat lain. Shiki pun membalas kalau dia gak nangis dan mengatakan akan membunuhnya. Dan menurut Shiki melawan raksasa itu gak ada gunanya baginya. Tapi kalau dia kabur sekarang berarti kekuatannya hanya sampai situ saja batasnya. Lalu Jin pun mengeluarkan kekuatannya lagi. Tapi kali ini dia memunculkan Gerinda dan Chainsaw sekaligus. Shiki pun masih bertanya-tanya bagaimana Jin bisa melakukannya semudah itu. Terus Naito mengomentari Jin kalau membuat bentuk yang berbeda secara bersamaan itu adalah teknik yang cukup tinggi. Dan itu menunjukkan kalau Jin sudah cukup jauh dalam kelincahan dan pengalaman. Balik lagi ke Jin, di sini Jin diserang, tapi berhasil dihindari. Terus Jin memegang tangan si raksasa, lalu memunculkan gerindanya dan melukai tangan si raksasa hingga ke atas bahunya. Terus Jin pun melompat, lalu akan menyerang lagi. Dan Jin pun berhasil memotong tangan si raksasa itu sampai tangannya terpotong. Terus Shiki di sini berpikir, Jin menangkisnya di saat terakhir. Lalu Shiki menyadari sesuatu kalau Jin dari awal selalu membuat benda tajam dan Homare memanggil raksasa itu kakaknya. Dan saat kekuatannya keluar dia membuat pistol. Dan dari sini Shiki menyimpulkan artinya darah itu bekerja dengan benda yang berhubungan dengan pemakainya. Dan saat itu Shiki berharap untuk punya senjata aja. Tapi bukan cuman itu, Shiki harus membayangkan benda yang paling dia sukai. Balik lagi ke Jin yang melawan si raksasa, ketika dia sedang di udara, Jin curiga kalau si raksasa akan mengeluarkan serangan darahnya lagi dari mulut. Si raksasa pun menyerang, tapi bukan serangan darah, melainkan teriakan yang sangat keras. Di sini telinga Jin pun sampai berdarah. Naito pun berpikir kalau itu sudah batas mereka. Dia pun akan beraksi membantu. Tapi Shiki di sini masih mencoba mengendalikan darahnya lagi. Dan dia di sini sedang berusaha fokus dan jangan memikirkan hal lain. Lalu tiba-tiba Shiki merasakan sesuatu. Si raksasa pun berteriak ke arah Shiki. Shiki pun mengatakan, "Diamlah." Dan Shiki pun di sini berhasil mengendalikan darahnya dan membentuk sebuah senjata. Naito pun kaget Shiki berhasil.
Terus Shiki mengatakan dia baru mau mulai. Dan alur cerita dari Tougen Anki episode 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.